Halo para pecinta film Donghua. So, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video kali ini kita bakal melanjutkan episode serial dari film Donghua yang berjudul God of Magical World episode 24, 25, 26, 27 dan 28. Dikarenakan ini langsung saja 5 episode cuy ya, karena emang kemarin suara gua agak sedikit gimana ya, mimin tuh ayah suaranya sedikit serak-serak gimana karena emang lagi sakit gitu ya. Kalau sekarang mendingan lah, hampir seperti semula, hampir seperti sebagus pertama bikin gitu ya suaranya. Tapi karena emang ini untuk kalian semua gitu ya, karena emang gua kalau usahanya mimin itu kalau masih kuat ya digas gitu ya, kalau usahanya nggak kuat ya jangan di record. Tapi itu mendingan dan harus digas gitu ya, dan karena Bang Mimin nggak mau kalian menunggu terlalu lama untuk uploadan video ini gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di episode 24 ini terlihat kakek masih heran dengan jawaban ramuan yang ditulis oleh Swen. Kakek bilang tulisan Swen seolah seperti dewa. Di situ kakek dan Guksu bilang luar biasa. Bisa terlihat di situ Guksu bilang harusnya jawaban ini dijadikan jilid. Dan jawaban ini adalah jawaban dari seorang master ramuan. Tapi kakek bilang lagi, aku juga salah satu dari master ramuan. Tapi jawaban ini belum tentu di tingkatan ini. Tapi yang pasti orang ini adalah Grandmaster ramuan. Dan kakek harus secepatnya menemukan Swen. Dilanjut terlihat Chen sedang berlatih aura sihirnya. Tetapi tak lama Swen datang dan bilang, apa kau berhasil masuk murid penyihir tingkat senior? Chen bilang, bukannya kau yang memaksaku. Dan Chen pun tak mau kalah dengan Swen. Dan di situ Swen mengatakan kau harus bekerja keras. Dan terlihat juga Chen masih tak mau kalah dengan Swen. Di situ Swen bilang, aku akan gunakan ruang pelatihan dan kau jangan menggangguku. Dilanjut Swen masuk ke ruangan pelatihan dan ia meminum sebuah ramuan. Dan ia juga memulai mengisi cakra. Dan ini adalah teknik pengendali ilahi. Waduh. Pada akhirnya Swen pun berhasil dan ia membentuk kristal kekuatan spiritual. Swen bilang, setelah 2000 tahun akhirnya aku menjadi penyihir sejati. Ditambah lagi dengan jurus angin Swen, ia semakin mengerikan. Dan di situ Swen bilang masuk penyihir junior tingkat pertama dan dewa sihir tingkat 10. Apa masih jauh? Dilanjut malam harinya terlihat Chen bilang setidaknya butuh waktu 3 bulan di tingkat penyihir senior. Dan ia pun ingin istirahat. Tetapi ia sembari membaca majalah dewasa. Tetapi tak lama ada yang mengetuk pintu kamar Chen. Pas dibuka ternyata itu adalah ketua kelas, yaitu Wei. Dan Chen pun menjadi salah tingkah. Ternyata Wei datang mencari Swen. Lalu Chen mengatakan bahwa Swen ada di ruangan pelatihan dan ia akan memanggilnya. Wei pun dipersilakan masuk. Ketika di dalam, Wei melihat majalah dewasa tersebut. Dilanjut di episode 25, Chen buru-buru menutup majalah tersebut. Dan ia juga mengelak dengan alasan tertentu. Dan tiba-tiba saja Swen keluar dari kamar mandi. Dan Swen pun langsung kaget, di depannya ada Wei. Dan Swen pun langsung saja menutup pintu kamar mandi kembali. Dan terlihat nampaknya Wei suka dengan tubuh kekar milik Swen. Tak lama Swen keluar dan Chen pun meninggalkan mereka berdua.
Lalu Suen bilang ada apa? Wei bilang ia hanya ingin berterima kasih dikarenakan kelas bela diri kemarin. Kemudian Wei pun memberikan ramuan kepada Suen dan itu adalah ramuan sihir tingkat pertama. Dan di situ Wei juga membicarakan tentang keluarga si bos songong. Dengan ramuan tersebut Suen bisa masuk penyihir junior lebih cepat. Kata Suen, kau mengkhawatirkanku. Namun Suen bilang aku sekarang sudah masuk penyihir junior. Di situ Wei juga bilang kalau ada sesuatu bilang saja kepadaku, nanti akan kubantu. Dan Wei pun langsung tersipu malu dan ia langsung cabut pergi. Lalu Chen bilang itu ramuan apa? Suen bilang ini adalah ramuan tingkat pertama. Ini dari ketua kelas dan untuk masuk penyihir tingkat junior. Di situ Chen bilang kenapa Wei memberikan ini padamu? Ditambah lagi ia datang secara khusus ke sini. Dijawab oleh Suen, entahlah, dia juga bilang kalau ada sesuatu bilang saja padanya, nanti akan dia bantu. Dilanjut Suen pun di ruang pelatihan. Dan ia bilang ramuan ini harusnya meningkatkan kultivasinya. Dan ia pun langsung meminumnya. Dilanjut esok paginya di lapangan, terlihat semua murid berkumpul untuk ujian bertahan hidup di alam liar. Dan di situ juga dibimbing oleh instruktur masing-masing. Pada saat itu ada bos songong dan anak buahnya. Tetapi tak lama sepupu bos songong yaitu Ling Feng datang. Bisa terlihat di situ Feng dengar kalau sepupunya dihajar habis-habisan oleh seseorang di kelasmu. Dan ia juga menawari bantuan kepada bos songong. Tapi bos songong menolaknya karena kan ini masalahku. Tetapi sebenarnya Feng tahu kalau itu adalah Suen. Dan ia juga bilang tadinya Suen adalah sampah. Tetapi tak lama Wei datang dan bilang kepada Suen itu adalah sepupunya bos songong yaitu Feng. Dan ia adalah pendekar pedang perunggu tingkat 2. Dan jangan mencari masalah dengannya. Di situ Feng langsung saja menghampiri Suen. Di situ ia memperingati Suen soal sepupunya yaitu bos songong. Tapi dilerai oleh Wei. Tapi Suen bilang lagi dari mana anjing yang menggonggong ini. Sontak saja Feng pun menjadi marah. Tetapi tak lama Chen datang untuk membela Suen. Tapi saat itu juga datang Bing Yun yang melabrak Feng dan bilang kau menindas murid-murid junior, sangat memalukan. Dilanjut di episode 26. Di situ terlihat Feng heran kenapa Bing Yun bisa membela Suen. Bing Yun juga bilang Suen adalah temanku. Para murid pun menjadi heran. Dan Feng bilang kali ini kau beruntung dan ia pun langsung cabut pergi. Bisa terlihat di situ Wei memperkenalkan diri dan Chen juga mengenalkan dirinya dan ia sembari merayu Bing Yun. Ternyata Bing Yun juga ikut dalam kelas bertahan hidup ini dan Bing Yun juga bilang jika butuh sesuatu bisa datang padaku, nanti akan kubantu. Terlihat Wei nampaknya tidak suka dengan Bing Yun. Wah, Yixuan,你看到没？ Tak lama para guru datang dan kelas 5 disuruh mengikuti guru Yun. Terlihat di perjalanan guru Tong sambil menjelaskan area tersebut dan sejarahnya. Sembari di perjalanan guru Tong bilang lagi setiap tahun diadakan ini supaya para murid berpengalaman dalam pertempuran melawan binatang sihir. 所以学院大的爪痕，一巴掌就能拍他一栋房屋吧？生存课就是想让大家积累对战魔兽。 Di situ guru Tong bilang ikuti perintahku, kalau tidak aku tidak bertanggung jawab. Di situ guru Yun pun bilang kau menakuti mereka. Tetapi guru Tong bilang lagi alasannya menakuti para murid. 他们都吓到了。就是要让他们知晓野外的可怕。 Lalu terlihat Chen ketakutan padahal itu cuma burung yang dibalik tanaman. Di situ para murid kesal kepada Chen yang konyol. 真的是这个人，你这样的行不行？
Tetapi tak lama Wei bilang di sini tak ada binatang sihir, dikarenakan di sini dekat kota Black Rock. Wei juga bilang setelah memasuki pegunungan baru ada binatang sihir. Padahal tempo hari sudah dijelaskan oleh Guru Tong, tetapi Chen tidak mendengarkan. 明明是你自己没有好好听课。 Suara dalam hati lagi seperti sinetron. Suen bilang di era ini sangat indah, tidak seperti era kehancuran. Kemudian terlihat Bos Songong dan anak buahnya punya rencana jahat untuk Suen. 这太欠揍了，我已经安排好了。 Lalu mereka pun terhenti karena di sini ada binatang sihir. Lalu Guru Tong pun maju ke depan dan Guru Yun menjaga di belakang. Dan para murid pun disuruh untuk mengeluarkan senjatanya. Bisa terlihat di situ Chen heran dengan tongkat yang dipegang oleh Wei, dikarenakan itu sangatlah mahal. Di situ Suen mengejek Chen karena ia malah membeli majalah dewasa daripada senjata. Sontak saja Suen pun langsung menunjukkan senjata pedang dari cincin Bos Songong. 有林少爷赞助的空间戒指，就是方便。 Dilanjut di episode 27, Guru Tong bilang tetap waspada, dikarenakan mereka sudah memasuki pegunungan sihir dan ini sangat berbahaya. Guru Tong juga menjelaskan area di sekitaran tersebut. 你们岁数都大的植被、杂草、藤蔓现在还在外围，一旦深入到内部，就算有魔兽藏在10米外，肉眼 Bisa terlihat di situ Guru Tong bilang perhatikan tumbuhan gulma di depan mereka. Tapi mungkin saja di dalamnya ada binatang sihir. Tapi Bos Songong dengan sombongnya ia langsung mengujinya memakai sihir apinya. Dan ia bilang tak ada apa-apa. Tapi tak lama benar saja ada binatang sihir yaitu kelinci muncul. Dan kelinci itu menyerang Bos Songong, tapi ditepis oleh Guru Tong. 原来是一只兔子。 Tetapi pada akhirnya Guru Tong berhasil memotong kelinci tersebut. Di situ Guru Tong bilang beraninya kalian meremehkan kelinci. Di situ Chen juga bilang kalau bukan karena Guru Tong, Bos Songong sudah kalah. 如果不是童老师出手抬下山了， Lalu Guru Yun pun bilang dan menjelaskan tentang binatang sihir yang ada di sini dan jangan meremehkan mereka. Lalu Guru Yun pun langsung memperingati Bos Songong akan hal tersebut. 林月，松兔，好像有点这么不小心，就等着当魔兽的盘中餐吧。 Tetapi Suen bilang kepada Chen ini sudah direncanakan oleh Guru Tong dan Guru Yun. Hal tersebut dilakukan supaya menjadi pelajaran bagi para murid. 老师早就感知到，故意搞这么一出来给我，真的。 现在我就教你们野外。 Kemudian Guru Tong pun langsung menjelaskan lagi tentang area yang berbahaya dan juga jangan meremehkan binatang sihir. Dan ditambah lagi kalian jangan ceroboh. 3，不要轻易释放爆裂火球这等，必须马上转移。所有的学 Dilanjut para murid pun mengikuti Guru Yun. Lalu Suen menjelaskan tentang kelinci yang ditangkap oleh Guru Tong. 我猜他是在检查里面是否有魔核。 Dilanjut satu persatu murid mengalahkan binatang sihir. Tetapi nampaknya Suen tak tertarik dengan binatang sihir tingkat 1. Dan Bos Songong langsung mengejek Suen, tapi malah kabur setelah Suen mau menyerang mereka. 胆小鬼，哼，好大的口气！这几个家伙还真喜欢自讨没趣啊！那边有没有魔兽？老大，等等我！ Lalu Suen pun heran kenapa di sini hanya ada binatang sihir tingkat 1. Tapi memang benar, akademi tak mengizinkan kami masuk ke pegunungan berbahaya. 进入到危险的山脉中。 Tak terasa matahari pun akan terbenam. Para murid pun disuruh untuk mengeluarkan tenda. Dan mereka akan berkemah di sini. Dilanjut di episode 28, Suen dan Chen sedang mendirikan tenda. Tapi Suen memilih tempat yang agak jauh. Terlihat di situ Chen memperingati Suen, tetapi Suen lebih baik di sini. 没经验了，我教你啊，野外扎营。不用了，我觉得这里不错。 Di situ Chen juga bilang kalau Suen di sini karena ia suka kepada Wei.
Tapi Xuan bilang lagi ia suka sendiri, bukan karena suka Wei. Bisa terlihat di situ Chen memojokkan Xuan. 一个人待着，两个人做点事情不会被人发现。说呢，你皮痒了是吗？ Dilanjut Guru Tong bilang 8 hari ke depan kalian akan bekerja sama untuk memburu binatang sihir. Ditambah lagi Guru Yun mengatakan dan memperingati para murid jangan masuk ke pegunungan yang berbahaya. 结果成了一头幽狼的晚餐。曾经便有学员不听劝告，私走，连全尸都没有。 Dan terlihat Bos Songong bilang ia akan memimpin. Sebenarnya tujuan Bos Songong ketika para guru pergi ia akan menyebak Xuan. Lalu Guru Tong dan Guru Yun pun langsung pergi. 他说的对呀、两位老师放心吧，他们就在附近，不会有危险。那我们就先走了。 Di situ Xuan sebenarnya sudah tahu para guru berjaga di dekat sini. Dan itu merupakan bagian dari kelas bertahan hidup. Tapi Chen mengira bahwa para guru itu berpacaran. 啊，你的意思难道洪老师和云老师应该就在附近守着。老师是去幽会了？你脑子里 Dilanjut malam harinya terlihat para murid membuat api unggun. Terlihat juga Guru Tong mengawasi dari jauh. 一二，小兔崽子，早就把我在课上教的忘了。 Di situ Xuan bilang pegunungan binatang sihir penuh dengan elemen sihir. Pantas saja petualang sihir suka datang ke sini. Dan di situ Xuan bilang lagi berlatih di sini jauh lebih cepat daripada di kota. Xuan juga menjelaskan tentang elemen sihir yang ada di sini. Dan di sini sangat bagus. Xuan juga bilang sebenarnya di sini sudah dibersihkan oleh para guru dari binatang sihir. 大伙，要不是导师们清理过了四周， Dan Xuan juga melihat gunung dan ia bilang juga ada banyak binatang sihir di dalam gunung. Dan tentu saja di sana elemen sihir di dalamnya jauh lebih padat. Dan Xuan pun ingin masuk ke dalamnya. Lalu ketika para murid tidur, Xuan keluar dan ia memancarkan deteksi elemen sihirnya. Dan dia mendeteksi ternyata ada gelombang sihir yang kuat di barat laut. Tetapi di arah dua tersebut dijaga oleh Guru Tong dan Guru Yun. Dikarenakan para guru tak ingin binatang sihir buas mendekati kami. Dan Xuan pun langsung mencari sendiri binatang buas tersebut. Ditambah lagi Xuan ingin melihatnya sendiri dan bentuknya seperti apa. 看来老师们觉得只要守住那两个位置，那我就自己去找魔兽。我可是前的魔兽山脉究竟长什么样？ Tetapi saat itu juga Xuan melihat Bos Songong dan anak buahnya menyelinap keluar kemah. Dan Xuan pun langsung saja mengeceknya dan mengikutinya. 是要做什么呀？跟上。 Ternyata Bos Songong akan menunggu kedatangan orang di tempat yang dijanjikan. Mereka pun sampai di tempat tersebut. Dan tiba-tiba saja muncul 3 orang yang ditunggu oleh Bos Songong dan anak buahnya. 到了， Dan bersambung di episode 29 dan seterusnya. Oke coy, untuk gimana tadi episode dari Serial Donghua yang 5 episode ya. Sekarang suara Mimin agak mendingan karena emang sudah sehat kembali. Suara Mimin sudah kembali lagi ke tidak seperti yang kemarin serak-serak gimana, karena itu emang ya dipaksakan ya. Kalau dipaksa ya emang dipaksa karena emang buat kalian ya, buat kalian supaya tidak Mimin lakuin supaya kalian tidak menunggu terlalu lama. Dan karena Mimin emang kalau Mimin tuh masih kuat ya Mimin bisa gitu, kalau emang udah nggak bisa enggak gitu. Jadi karena emang Mimin juga pecinta Donghua gitu ya, kalian takutnya menunggu terlalu lama, jadi Mimin upload saja dengan suara yang kemarin seadanya ya. Tapi sekarang agak mendingan dan hampir sama seperti semula. Dan teruslah dukung channel ini dengan cara mensubscribe ya, subscribe, like, komen, dan share tentunya supaya terus mensupport channel ini supaya Mimin terus bersemangat. Oke, yang mau subscribe silahkan di klik kanan atas, di bawah juga banyak video lainnya. Channel utama juga kalau mau subscribe di situ ada. Sampai jumpa kembali di video Mimin selanjutnya. Till next time and goodbye.